Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pada zaman Yunani. Zaman Yunani merupakan awal kebangkitan filsafat secara umum karena menjawab tentang persoalan yang berada di sekitarnya dengan rasio dan meninggalkan kepercayaan terhadap mitologi atau tahayul yang irasional. Secara historis, kelahiran dan perkembangan pemikiran Yunani kuno, sistem berpikir tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kelahiran dan perkembangan filsafat. Dalam hal ini adalah sejarah filsafat. Dalam tradisi sejarah, filsafat mengenal 3 tradisi, yaitu besarnya sejarah. Yang pertama, sejarah filsafat India. Yang kedua, sejarah filsafat Cina. Yang ketiga, sejarah filsafat Barat. Dari ketiga sejarah tradisi tersebut, tradisi sejarah filsafat Barat adalah basis kelahiran dan perkembangan ilmu sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Bangsa Yunani mulai mempergunakan akal ketika mempertanyakan mitos yang sedang berkembang di masyarakat sekitar abad ke-6 Masehi. Filsafat Yunani muncul dari pengaruh mitologi, mistisme, matematika, dan persepsi yang kental sehingga segalanya nyaris tidak jelas dan seakan mengacukan pandangan dunia. Dari perkembangan pemikiran inilah muncul beberapa pemikiran filosofis yang pada masa Yunani kuno, yaitu Parmenides, Xenophon, Hercules, Pythagoras. Dari sinilah sejarah filsafat mulai muncul. Peradaban Yunani kuno sangat berpengaruh pada bahasa, politik, sistem pendidikan, filsafat, ilmu, dan seni, mendorong Renaissance di Eropa Barat dan kebangkitan kembali pada masa kebangkitan neoklasik pada abad ke-18 dan ke-19 di Eropa dan Amerika. Tokoh filsuf yang hidup pada masa Yunani kuno yaitu yang pertama Thales, yang kedua itu adalah Anaximander, dan yang ketiga Anaximenes. Lalu yang keempat Pythagoras, dan yang kelima itu adalah Heraklitus. Yang keenam adalah Parmenidea, yang ketujuh Zeni, yang kedelapan Protagoras, yang kesembilan Gorgias, yang ke-10 Socrates. Pandangan dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan yang kokoh melalui Al-Quran dan Sunnah, bersumber dari alam fisik dan alam metafisika, diperoleh memiliki ilmu yang sangat luas, tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan duniawi, namun juga terkait dengan permasalahan ukharwiyah, perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern. Nah, pada zaman modern ini ditandai dengan penemuan-penemuan dalam bidang ilmiah. Benua Eropa dipandang sebagai basis perkembangan ilmu pengetahuan. Slamet dan Imam Santoso dalam Sumargono mengemukakan 3 sumber kemajuan ilmu, yaitu yang pertama, hubungan Islam dan Semenanjung Iberia dengan negara-negara Prancis. Para pendeta Prancis banyak belajar di Spanyol dan kembali menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Yang kedua, Perang Salib yang terulang sebanyak 6 kali menjadikan tentara Eropa menyadari kemajuan negara-negara Islam. Dan yang ketiga, jatuhnya Istanbul ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 sehingga para pendeta dan sarjana mengungsi ke Italia dan negara-negara di Eropa. Mereka menjadi pionir perkembangan ilmu di Eropa. Tokoh yang terkenal dalam masa ini adalah René Descartes. Ia mewariskan suatu metode berpikir yang menjadi landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Setelah Galileo, Fermat, Pascal, dan Kepler berhasil mengembangkan penemuan mereka dalam ilmu, maka pengetahuan dan terpencar-pencar
yang terpencar-pencar itu jatuh ke tangan dua sarjana dalam ilmu modern memegang peran sangat penting. Mereka adalah Isaac Newton dan Leibniz. Di tangan dua orang sarjana inilah sejarah ilmu modern dimulai. Penemuan tentang optika, kalkulus, dan gravitasi adalah hasil karya Newton. Kemudian berkembang juga ilmu kimia, fisika, dan astronomi. Perlu diketahui pula bahwa pada zaman modern ini terjadi revolusi industri, yaitu di Inggris sebagai akibat peralihan masyarakat agraris dan perdagangan abad pertengahan ke masyarakat industri modern dan perdagangan maju. Pada abad inilah James Watt menemukan mesin uap, yaitu abad ke-18, dan alat tenun, serta Inggris menjadi penghasil tekstil terbesar, kemudian diikuti oleh Amerika Serikat dan Jepang sudah menjadi negara industri. Perkembangan ilmu selanjutnya yaitu pada zaman kontemporer. Pada masa ini ilmu fisika menempati kedudukan yang penting. Menurut Trout, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Fisikawan termasyhur adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya, tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis. Dari waktu ke waktu, Einstein percaya akan kekekalan materi, artinya alam semesta itu kekal adanya. Pada masa ini juga ditemukan teleskop oleh Hubble dan tercipta juga teori yang menyatakan terciptanya galaksi dan bintang-bintang. Dalam masa ini, perkembangan dalam berbagai ilmu teknologi, komunikasi, dan informasi melaju sangat pesat. Ilmu lebih berkembang ke arah spesifiknya yang beragam. Ilmu yang berkembang lebih bersifat sintesis antara bidang ilmu satu dan bidang ilmu lainnya. Akibatnya perkembangan ilmu menjadi lebih besar dan lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Perkenalkan, nama saya Meldani, NIM 1955.006. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu di postmodernis. Postmodernis pada awalnya lahir sebagai reaksi kritis terhadap paradigma modernis yang dipandang gagal menuntaskan proyek pencerahan dan menyebabkan munculnya berbagai patologi modernitas. Modernisme mulai kehilangan landasan praktisnya untuk memenuhi janji-janji emansipatoris yang dahulu lantang disuarakannya. Modernis yang dulu diagung-agungkan sebagai pembebasan manusia dari belenggu mitos dan berbahala kebudayaan abad pertengahan yang menindas, kini terbukti justru membelenggu manusia dengan mitos-mitos dan berhala-berhala baru yang bahkan lebih menindas dan memperbudak. Di masa yang sedang kita alami sekarang ini, yaitu masa modern, perkembangan dalam segala hal akan terjadi dengan sangat mudah dan canggih karena adanya bantuan dari teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi telah mempermudah kita untuk mengakses segala hal-hal di dunia maya, yaitu dengan internet yang telah memberikan berbagai informasi dan komunikasi tanpa batas yang bisa kita manfaatkan setiap saat. Kelahiran postmodern pada abad ke-20 sekitar tahun 1960-an adalah suatu reaksi terhadap pemikiran modern. Postmodern menjadi terkenal setelah seorang filsuf dari Prancis, Jean-Jacques Lyotard, 1924 menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Modern Condition and Reform on Locke. Tahun 1979, melalui pemikirannya, postmodern mendapatkan penasaran ontologi dan epistemologi, khususnya filsafat. Setelah lahirnya zaman postmodern, ada suatu zaman setelahnya yaitu zaman kontemporer, yaitu tahun-tahun terakhir saat ini. Pada zaman kontemporer lebih mengembangkan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang.
Istilah postmodernis memiliki perbedaan makna yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda pula.